Pernahkah Anda duduk terlalu lama, lalu saat berdiri kaki terasa seperti ditusuk ribuan jarum kecil? Rasanya geli, tidak nyaman, kadang sedikit sakit. Kita sering menyebutnya kesemutan, atau dalam istilah medis, parestesia. Banyak yang menganggap ini hal sepele. Paling karena peredaran darah kurang lancar, begitu pikir kita. Tapi tahukah Anda, jika ini sering terjadi, terutama saat kita memasuki usia 60-an, ini bisa jadi sinyal dari tubuh bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu kita perhatikan. Ini bukan hanya soal posisi duduk yang salah, tapi bisa jadi berkaitan dengan kesehatan saraf dan kekuatan jaringan ikat kita. Kesehatan saraf dan pembuluh darah di kaki kita sangat bergantung pada satu protein ajaib yang mungkin sudah sering Anda dengar, kolagen. Ya, kolagen bukan hanya untuk kulit wajah agar tetap kencang. Kolagen adalah lem yang merekatkan tubuh kita, memberikan struktur pada kulit, tulang tendon, melindungi pembuluh darah selubung saraf kita. Seiring bertambahnya usia, produksi kolagen alami tubuh menurun drastis. Akibatnya, lem ini mulai melemah, membuat pembuluh darah lebih rapuh dan saraf lebih rentan terhadap tekanan, yang akhirnya memicu sensasi kesemutan yang mengganggu itu. Jadi apa solusinya? Apakah kita pasrah saja dengan kondisi ini? Tentu tidak. Kabar baiknya adalah kita bisa membantu tubuh kita untuk memproduksi lebih banyak kolagen secara alami. Caranya, melalui makanan yang kita konsumsi setiap hari. Alam telah menyediakan pabrik kolagen mini dalam bentuk buah-buahan lezat, vitamin C antioksidan. Dalam video ini, saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi 8 buah super yang tidak hanya enak, tapi juga terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan produksi kolagen, memperkuat kaki Anda, dan mengucapkan selamat tinggal pada kesemutan yang mengganggu. Mari kita mulai perjalanan sehat ini bersama-sama. Mari kita mulai. Chapter 1. Mari kita mulai dengan buah yang sering disebut sebagai permata alam, yaitu delima. Warna merahnya yang pekat bukan hanya indah dipandang, tapi juga menandakan kekayaan antioksidan yang luar biasa, terutama punicalagin. Senyawa ini adalah pahlawan super dalam dunia antioksidan, yang kekuatannya bahkan disebut-sebut melebihi teh hijau dan anggur merah. Antioksidan ini bekerja tanpa lelah di dalam tubuh kita untuk melawan stres oksidatif, yaitu kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas. Kerusakan ini adalah salah satu penyebab utama penuaan dini pada pembuluh darah dan saraf kita. Bayangkan pembuluh darah di kaki Anda sebagai selang air yang fleksibel. Seiring waktu, karena karat atau stres oksidatif, selang itu menjadi kaku dan rapuh. Punicalagin dalam D5 bertindak seperti lapisan pelindung anti karat, menjaga selang atau pembuluh darah kita tetap elastis dan kuat. Ini memastikan aliran darah yang membawa oksigen dan nutrisi penting dapat mencapai setiap ujung saraf di kaki kita dengan lancar. Ketika aliran darah optimal, saraf mendapatkan semua yang dibutuhkannya untuk berfungsi dengan baik, sehingga mengurangi risiko terjadinya kesemutan akibat kekurangan suplai darah. Tidak hanya itu, D5 juga merangsang tubuh kita untuk memproduksi kolagen. Buah ini mengandung senyawa yang membantu melindungi kolagen yang sudah ada dari kerusakan, sekaligus mendorong sintesis kolagen baru. Kolagen ini sangat penting untuk membangun dinding pembuluh darah yang kuat dan juga selubung mielin, yaitu lapisan pelindung yang menyelimuti serabut saraf kita. Selubung mielin yang sehat memastikan sinyal listrik dari otak ke kaki dapat berjalan tanpa hambatan, seperti kabel listrik dengan isolasi yang tebal dan aman. Jadi, bagaimana cara terbaik menikmati D5? Anda bisa memakan bijinya secara langsung, yang juga kaya akan serat. Atau, jika Anda merasa itu terlalu merepotkan, jus D5 murni tanpa tambahan gula adalah pilihan yang sangat baik. Segelas jus D5 di pagi hari bisa menjadi ritual sehat untuk memulai hari Anda. Dengan mengonsumsi D5 secara teratur, Anda tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga memberikan perlindungan ganda bagi pembuluh darah dan saraf di kaki Anda, menjadikannya tameng pertama yang kuat melawan kesemutan. Mengintegrasikan D5 ke dalam diet Anda adalah langkah proaktif untuk menjaga kesehatan vaskular dan neurologis. Ini adalah investasi jangka panjang untuk mobilitas dan kenyamanan Anda di masa tua.
Pikirkan setiap biji delima sebagai prajurit kecil. Jadi ya, delima benar-benar luar biasa. Chapter 2. Sekarang, mari kita beralih ke buah yang sangat familiar dan menjadi simbol kesehatan, jeruk. Ketika kita memikirkan jeruk, kata pertama, vitamin C. Dan itu sangat tepat. Jeruk adalah salah satu sumber vitamin C terkaya. Vitamin C, peranannya jauh lebih fundamental, produksi kolagen. Bayangkan proses pembuatan kolagen seperti membangun sebuah rumah. Anda memerlukan batu bata, Anda memerlukan semen, Anda memerlukan pekerja. Asam amino adalah batu batanya. Vitamin C adalah semen sekaligus mandor. Tanpa vitamin C yang cukup, tubuh tidak bisa mengubah prolin, tidak bisa mengubah lisin, menjadi hidroksiprolin, menjadi hidroksilisin. Itu membuat untaian kolagen lemah, produksi kolagen terhambat. Akibatnya, jaringan ikat di sekitar pembuluh darah dan saraf melemah. Kapiler menjadi lebih mudah pecah dan bocor. Mikrosirkulasi terganggu. Saraf di ujung jari kaki kekurangan darah. Mereka protes dengan kesemutan atau mati rasa. Vitamin C menjaga semen kolagen kuat dan integritas kapiler, menjamin sirkulasi mikro sehat. Vitamin C juga antioksidan poten, bekerja sama dengan vitamin E untuk melindungi sel dari radikal bebas. Satu buah jeruk sedang cukup untuk kebutuhan vitamin C harian. Makan langsung sebagai camilan, atau peras jadi jus segar, konsumsi segera. Ingatlah untuk mengonsumsinya sesegar mungkin. Dengan rutinitas jeruk, Anda memberi tubuh bahan baku untuk memperbaiki jaringan ikat dan menjaga kaki bebas dari kesemutan. Jadi, ya, jangan lupa makan jeruk. Oke, Hera. Chapter 3. Jangan tertipu oleh ukurannya yang kecil. Di balik kulit coklatnya, kiwi menyimpan kekuatan nutrisi yang luar biasa, menjadikannya salah satu buah terbaik untuk kesehatan jaringan ikat kita. Seperti jeruk, kiwi juga merupakan juara dalam kandungan vitamin C. Faktanya, dalam berat yang sama, kandungan vitamin C pada kiwi seringkali lebih tinggi daripada jeruk. Dengan pasokan vitamin C yang melimpah, kolagen ini penting untuk tendon, ligamen, dan yang terpenting untuk dinding pembuluh darah kita. Dinding pembuluh darah yang kuat dan elastis memastikan aliran darah konsisten. Namun, kehebatan kiwi tidak berhenti pada vitamin C saja. Buah hijau ini juga kaya akan antioksidan lain, lutein, zeaxanthin, memberikan perlindungan seluler. Selain itu, kiwi mengandung vitamin E, antioksidan larut lemak yang bekerja sinergis dengan vitamin C. Vitamin C membantu meregenerasi vitamin E. Kiwi juga mengandung enzim unik bernama actinidin. Enzim ini dikenal dapat membantu pencernaan protein, mendukung ketersediaan bahan baku asam amino yang akan diubah menjadi kolagen. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, konsumsilah kiwi bersama dengan kulitnya. Jika Anda tidak menyukai tekstur kulitnya, cukup belah dua dan kerok. Menambahkan 1 atau 2 buah kiwi ke dalam sarapan sereal, yogurt, atau smoothie, Anda paket lengkap nutrisi untuk perbaikan jaringan ikat, peningkatan elastisitas kulit, dan yang terpenting, menjaga kesehatan sirkulasi dan saraf di kaki Anda. Jadi ya, coba tambahkan kiwi pagi ini, oke? Chapter 4. Siapa yang tidak suka stroberi? Buah merah berbentuk hati ini, gudang nutrisi untuk mengatasi kesemutan. Stroberi adalah sumber vitamin C yang fantastis. Sekitar 8 buah memenuhi kebutuhan vitamin C harian. Vitamin C mendorong produksi kolagen. Kolagen kuat penting untuk integritas pembuluh darah, dari arteri besar hingga kapiler terkecil di kaki. Vitamin C dari stroberi membantu memperkuat pipa-pipa ini, mencegah kebocoran, dan memastikan darah kaya oksigen mengalir lancar. Aliran darah lancar syarat mutlak untuk saraf sehat, mengurangi sinyal error yang terasa sebagai kesemutan. Keistimewaan stroberi, polifenol tinggi, terutama antosianin. Antosianin memberi warna merah cerah dan antiinflamasi kuat. Peradangan kronis dapat merusak. Antosianin meredakan peradangan, melindungi jaringan halus di kaki. Penelitian menunjukkan polifenol stroberi meningkatkan fungsi endotelial. Endotelium mengatur pelebaran dan penyempitan pembuluh. Meningkatkan kesehatan endotelial berarti sirkulasi lebih baik, walau lebih sedikit darah terjebak atau melambat, pemicu umum sensasi kesemutan saat tidak bergerak lama. Menikmati semangkuk stroberi segar, tindakan terapeutik. Tambahkan ke salad, smoothie, atau nikmati langsung. Pilih stroberi merah pekat dan segar. Dengan setiap gigitan, Anda memberi nutrisi untuk merawat saraf, melancarkan sirkulasi, dan membangun fondasi kolagen kuat untuk kaki Anda. Chapter 5. Mari kita terbang ke daerah tropis dengan buah selanjutnya. Mangga, dikenal sebagai raja buah.
kombinasi nutrisi unik untuk pemeliharaan kolagen. Mangga kaya vitamin C juga kaya vitamin A. Kedua vitamin ini bekerja sinergis. Vitamin C adalah komponen wajib kofaktor enzim. Mangga memberi bahan bakar agar pabrik kolagen terus berproduksi. Di sisi lain ada vitamin A, hadir sebagai beta-karoten, krusial untuk pertumbuhan dan diferensiasi sel, mengatur gen produksi kolagen. Bayangkan vitamin C sebagai pekerja konstruksi dan vitamin A sebagai arsitek. Tanpa salah satunya, proses tidak optimal. Selain A dan C, mangga mengandung polifenol seperti mangiferin, melindungi dari berbagai stres seluler, termasuk yang dapat merusak saraf dan pembuluh darah. Mangga lezat dan teksturnya lembut, mudah dimasukkan ke diet C. Anda bisa membuatnya menjadi jus, smoothie, menambahkannya dalam salad, atau membuatnya menjadi saus untuk hidangan utama. Mengonsumsi mangga secara teratur adalah servis rutin nikmat untuk jaringan kolagen Anda. Berbeda dengan buah-buahan lain, alpukat menonjol karena teksturnya yang lembut dan kandungan lemaknya yang tinggi. Mungkin terdengar aneh, bagaimana buah berlemak bisa membantu? Jawabannya, lemak tak jenuh tunggal, jenis lemak sehat yang sama seperti yang ditemukan dalam minyak zaitun. Lemak ini sangat penting. Peran utama, membantu penyerapan nutrisi larut lemak. Beberapa vitamin A, vitamin E, vitamin D, vitamin K memerlukan lemak. J, misalnya beta-karoten, provitamin A, lebih baik diserap jika bersama sumber lemak sehat seperti alpukat. Jadi, alpukat bertindak sebagai kendaraan yang memastikan nutrisi penting sampai ke tujuan mereka. Secara spesifik, alpukat adalah sumber vitamin E yang sangat baik. Vitamin E melindungi membran sel, penting untuk sel saraf dan endotel. Anti-inflamasi, melindungi kolagen dari kerusakan akibat sinar UV dan polutan. Cara terbaik menikmati alpukat, tambah ke salad yang kaya vitamin C, oleskan pada roti gandum sebagai pengganti mentega, atau buat smoothie creamy. Mengonsumsi alpukat juga memaksimalkan penyerapan nutrisi dari makanan lain. Pendekatan holistik. Di tengah cuaca yang panas, semangka, manfaatnya jauh melampaui sekadar pelepas dahaga. Kandungan airnya sekitar 92%. Hidrasi yang baik, esensial untuk menjaga volume darah dan viskositas tepat. Dehidrasi menurunkan volume, mengentalkan darah, jantung bekerja lebih keras, sulit mencapai ujung kaki, memicu kesemutan. Warna merah cerah semangka berasal dari likopen, lebih mudah diserap, meningkatkan kesehatan pembuluh darah, fleksibilitas dan kekuatan dinding, dapat membantu menurunkan tekanan darah, meningkatkan fungsi endotelial. Semangka juga mengandung citrulin, diubah menjadi arginin, prekursor oksida nitrat, memberitahu pembuluh darah untuk rileks dan melebar, bermanfaat untuk sirkulasi sehat di usia senja. Jadi, setiap potongan semangka adalah paket hidrasi, paket antioksidan, dan paket peningkat sirkulasi yang kuat. Orang tua menikmati semangka di hari yang cerah. Terakhir, mari kita bahas buah anggur. Break time nu paimliu. Khususnya anggur merah atau ungu. Buah kecil ini telah dihormati selama berabad-abad. Rahasia utama anggur merah terletak pada kulitnya, yang kaya akan polifenol, dengan bintang utamanya adalah resveratrol. Resveratrol telah menjadi subjek banyak penelitian, melindungi sistem kardiovaskular, meningkatkan produksi oksida nitrat yang membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah. Itu memastikan darah mencapai saraf perifer di kaki, sehingga mengurangi risiko parestesia atau kesemutan. Resveratrol juga merupakan pelindung kolagen. Seiring usia, aktivitas metaloproteinase MMP meningkat, memecah kolagen dan elastin. Resveratrol menghambat aktivitas MMP ini, memperlambat perusakan kolagen, menjaga kekuatan dan elastisitas jaringan lebih lama. Selain resveratrol, anggur merah mengandung flavonoid dan antosianin. Senyawa-senyawa ini melawan stres oksidatif, melindungi sel-sel saraf, mengurangi peradangan rendah yang berkontribusi pada neuropati perifer. Gejalanya, kesemutan mati rasa nyeri pada kaki dan tangan. Untuk manfaat ini, konsumsi anggur merah segar, makan bersama kulitnya. Jus anggur murni 100% tanpa gula tambahan juga baik. Memasukkan anggur merah ke rotasi buah Anda, memberi perlindungan pada peredaran darah dan matriks kolagen. Ini cara lezat berinvestasi dalam kesehatan jangka panjang kaki Anda. Kita telah menjelajahi 8 buah luar biasa, yang masing-masing memiliki kekuatan unik untuk mendukung produksi kolagen dan menjaga kesehatan kaki kita, terutama saat kita memasuki usia 60-an dan seterusnya. Dari D5 yang melindungi pembuluh darah,
jeruk, kiwi, anggur merah dengan resveratrolnya yang hebat. Penting untuk diingat bahwa tidak ada satupun buah ajaib. Kekuatannya terletak pada keragaman dan konsistensi. Kunci, mengintegrasikan berbagai buah ini ke dalam pola makan sehari-hari. Pikirkan ini sebagai membangun tim pahlawan super di dalam tubuh Anda. Setiap buah membawa kemampuan khususnya sendiri. Ada yang membangun, ada yang melindungi, ada yang melancarkan, ada yang memperbaiki. Ini bukan tentang diet ketat, tetapi tentang membuat pilihan cerdas yang lezat setiap hari. Mulailah dengan menambahkan 1 atau 2 buah dari daftar ini ke menu harian Anda. Kesehatan adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Mengatasi kesemutan, informasi ini memberdayakan Anda. Gunakan pengetahuan ini untuk mengambil langkah pertama Anda. Bagikan video ini. Apa buah favorit Anda dari daftar ini? Beritahu saya di kolom komentar di bawah. Tetap sehat, tetap aktif, dan sampai jumpa di video berikutnya.